Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar tanpa banyak kata. Kita mulai. Kali ini Mimin akan bercerita di mana tokoh utama cerita ini meninggal sebagai orang biasa, tetapi takdir memberinya kesempatan kedua, terlahir kembali dalam tubuh seseorang bangsawan. Ia mewarisi wilayah yang runtuh, yang dilanda korupsi, kelaparan, dan musuh yang siap menyerang. Berbekal pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya, ia membangun pasukan, mengindustrialisasikan tanahnya, dan menempa kerajaan yang akan menentang segala rintangan. Manhua ini dimulai dengan seorang dokter yang segera memanggil bantuan, memerintahkan tim untuk memasang ventilator pada pasien. Sementara itu, Yan, sang pasien, dadanya naik turun saat jantungnya berdebar dan tak menentu di ambang kematian. Yan adalah seorang desainer mekanik industri yang berdedikasi selama 20 tahun terakhir, mendapati dirinya berada di ambang hidup dan mati. Kerja kerasnya yang tak kenal lelah hanya menghasilkan kekecewaan dan kesepian yang mendalam. Kini dorongannya yang tidak kenal lelah akhirnya menimpanya, menghancurkan kesehatan mentalnya dan membuatnya berada dalam kondisi yang tidak menentu ini. Sejak lahir, kehidupan Yan telah diwarnai oleh tragedi. Kecelakaan mobil telah merenggut kedua orang tuanya, membuatnya harus mengarungi dunia sebagai seorang yatim piatu. Meskipun mengalami kesulitan, Yan terus maju, berpegang teguh pada harapan bahwa suatu hari kehidupan akan mengakui usahanya dan menganggapnya sukses. Namun, hari itu tidak pernah tiba. Setelah lulus, ia mendapatkan pekerjaan bergaji rendah yang hampir tidak mampu membuatnya bertahan selama 2 dekade. Kehidupan pribadinya juga suram. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya sendirian, tidak pernah sekalipun merasakan keintiman bahkan saat berpegangan tangan dengan seseorang. Dan kini tampaknya perjalanannya yang menyendiri itu akan segera berakhir. Yan, kau bisa mendengarku? Suara sahabat karibnya memecah kekacauan, dipenuhi kekhawatiran saat mereka mencoba menariknya kembali dari jurang kehancuran. Namun, Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan nilai kehidupan seperti itu. Apakah ada makna dari keberadaan seperti itu? Saat kelelahan menguasainya, pikirannya mungkin akan tidur sebentar saja. Saat Yan membuka matanya, pemandangan di sekitarnya sama sekali tidak dikenalinya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah kamar dengan kemewahan yang tak tertandingi, dihiasi dengan tirai sutra dan lampu kristal yang berkilauan. Kemewahan suasana itu membuat panik sesaat, mengira ia telah menghabiskan semua tabungannya untuk kamar rumah sakit yang mewah. Kemudian sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Selamat datang di benua ajaib Elda. Kenyataan itu menghantamnya bagai tersambar petir. Mungkinkah ini salah satu skenario isekai yang langsung diambil dari cerita fiksi? Di negeri yang baru yang aneh ini, Yan menemukan bahwa ia kini dikenal sebagai Ren. Bingung, ia mencoba memahami keadaannya, tetapi jawabannya sulit dipahami. Seminggu berlalu di dunia yang fantastis ini, Ren mendapati dirinya menjalani kehidupan seperti mimpi yang diurus oleh para pelayan di setiap kesempatan. Perlahan, ia mulai memahami kebenaran situasinya. Ia memang telah meninggal dan entah bagaimana telah berinkarnasi dalam tubuh Ren, Edgar, putra ketiga dari keluarga Duke of the Alan Edgar. Ren memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki yang keduanya sangat menyayanginya sejak ia masih kecil. Adik kecil, makanlah ini, kamu sudah tumbuh besar dan tidak boleh kelaparan, desak adiknya sambil meletakkan makanan yang berlimpah di hadapannya. Adiknya menyerahkan sebotol air berkilau sambil menjelaskan, ini air ajaib, konon katanya bisa meningkatkan kekuatan magis.
dan aku mendapatkannya dengan harga yang mahal. Bahkan ibunya turut andil dalam suasana yang mendukung ini, memberinya baju baru yang dibuatnya sendiri dan mendesaknya untuk mencobanya. Sebagai anggota keluarga yang paling muda dan paling dimanja, Ren menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Namun saat ia menikmati kemewahan yang baru ia temukan ini, ia tidak dapat menahan perasaan seperti orang asing di dunia ini, mempertanyakan mengapa ia diberi berkat seperti ini. Untuk menenangkan keraguannya, ia beralasan bahwa mungkin ini adalah kompensasi atas kesulitan yang ia alami di kehidupan sebelumnya. Dunia Elda adalah keajaiban di mana sihir menggerakkan semua aspek infrastruktur. Kekaisaran Korea, negara manusia terbesar di benua itu, merupakan tempat peleburan berbagai ras, termasuk elf dan kurcaci. Pengaruh keluarga Edgar sangat luas, meliputi wilayah seluas 300.000 km persegi. Wilayah kekuasaan mereka memiliki ladang-ladang yang subur, kastil yang megah, dan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Sebagai seorang bangsawan, Ren memiliki semua yang diinginkannya, mulai dari pakaian bagus hingga pembantu pribadi. Namun setiap kali ia bercermin, ia melihat wajah Yan menatapnya, sebuah kenangan yang menghantui tentang kehidupan masa lalunya. Suatu hari, introspeksi Ren terganggu oleh Lea, seorang pembantu yang cantik dan ceria yang memberitahu bahwa ayahnya ingin menemuinya. Dia menuntunnya ke ruangan belajar tempat ayahnya, Aldin, sedang meninjau laporan dari seluruh negeri mereka. Ren menyambutnya dengan sopan santun khas bangsawan yang menunggu kata-kata ayahnya. Aldin menatap putranya dengan ekspresi serius, nadanya berbobot saat dia bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Keadaan genting saat itu membuat Ren gelisah, tetapi dia menjawab dengan lembut, "Tidak, aku tidak tahu, ayah." Sang Duk bersandar di kursinya, sikap tegasnya sedikit mereda. Ayah berkata, "Ren, kamu sudah cukup umur untuk mengelola wilayahmu sendiri. Sudahkah kamu mempertimbangkan di mana kamu ingin wilayahmu berada?" Pertanyaan itu membuat Ren tercengang. Terkejutnya berubah menjadi kebingungan saat dia dengan ragu bertanya tentang warisan tanah. Aldin mendesah melihat kenaifan putranya, menjelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi seorang bangsawan seusia Ren untuk mengambil alih wilayah. Sambil bangkit dari kursinya, sang adipati mendekati sebuah peta besar yang terpasang di dinding. Tanah yang akan Anda warisi berada di barat laut, relatif aman, tetapi kurangnya penyihir telah membuat pasokan makanan menjadi masalah yang terus-menerus. Nada suaranya menjadi lebih serius saat ia melanjutkan. Sementara wilayah kita stabil untuk saat ini, masa depan kekaisaran Karang tidak pasti. Ren diam-diam setuju dengan penilaian ayahnya. Kemunduran keluarga kerajaan dan sistem politik yang membusuk telah menyebabkan kekaisaran yang retak. Para bangsawan terus-menerus berselisih dengan persaingan dan rencana tersembunyi yang menjalin jaringan persaingan berbahaya yang semakin kusut seiring berjalannya waktu. Sejak kelahirannya kembali, Ren merasakan perhatian dan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta yang baru ditemukan ini membuatnya bertekad untuk melindungi mereka yang benar-benar peduli padanya. Melihat putranya tenggelam dalam pikirannya, Aldin menjadi khawatir, mempertanyakan apakah ia terlalu banyak memberikan tanggung jawab kepada Ren. Dalam upaya meredakan ketegangan, ia meyakinkan putranya bahwa ia tidak sendirian. Aldin mengingatkan Ren bahwa
Ia memiliki kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, dan ayahnya untuk mendukungnya. Namun Ren tampaknya punya ide. Ia menatap ayahnya dengan tekad baru. Dengan nada yang serius, ia bertanya apakah menyelesaikan masalah pasokan makanan akan membuat wilayah mereka lebih aman. Sang ayah tersenyum melihat antusiasme dari Ren, tetapi menganggap pendekatan putranya terlalu sederhana. Ia menjelaskan bahwa menyelesaikan masalah pangan membutuhkan lebih dari sekedar gairah. Hal itu menuntut perencanaan yang cermat dan penerapan bertahap. Namun Ren tidak berpikir secara sederhana. Ia memanfaatkan pengetahuan manusia yang terkumpul melalui revolusi industri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia dengan berani menyatakan bahwa ia akan mengambil tanggung jawab untuk mengatasi krisis pangan. Perjalanan Ren ke wilayah kekuasaannya yang baru pun dimulai. Iceland City, wilayah terpencil yang ditugaskan kepadanya, adalah tanah yang kaya akan potensi tetapi penuh dengan tantangan. Di sebelah utara wilayah itu berbatasan dengan wilayah Adipati Agung Rian, musuh bebuyutannya. Di sebelah barat terbentang tanah para elf yang penuh teka-teki, dan di sebelah selatan terbentang lautan luas yang belum dipetakan. Lokasi strategis wilayah itu telah menjadikannya medan pertempuran yang sering terjadi, membuat tanahnya yang subur menjadi tandus, populasinya sedikit, dan sumber dayanya terkuras. Saat kereta membawanya menuju Iceland City, Ren membenamkan dirinya dalam dokumen-dokumen yang merinci wilayah kekuasaannya yang baru. Leah, teman setianya, mengawasinya dengan seksama. Kekhawatiran terukir di wajahnya. Ren tahu bahwa merevitalisasi wilayah itu memerlukan peningkatan populasinya, karena tenaga kerja yang kuat merupakan tulang punggung setiap revolusi industri. Dia memahami besarnya tantangan itu, tetapi yakin usahanya akan berhasil. Ren tidak memulai dari awal. Di antara asetnya adalah keterampilan khusus yang diberikan kepadanya oleh sistem pemindaian sumber daya manusia. Kemampuan ini memungkinkan untuk menilai dan mengidentifikasi individu berbakat dengan mudah. Setelah menguji keterampilan itu pada keluarganya, Ren telah membangun pemahaman yang jelas tentang standar bakat dunia. Prioritas pertamanya setelah tiba di Iceland City sudah jelas: menemukan individu luar biasa yang dapat membantu memulihkan wilayah tersebut. Sementara itu, Leah teringat instruksi sang adipati kepadanya mendukung Ren dan memastikan dia tidak membuat kekacauan di wilayah itu. Dalam hati dia berdoa agar Ren tidak membuat kekacauan di Iceland City. Kediaman penguasa kota dipenuhi ketegangan. Seorang pria yang tampak cemas melaporkan bahwa putra bungsu sang adipati akan segera lahir. Dia menyarankan untuk mengambil tindakan pencegahan. Namun pria bertopeng yang duduk di seberangnya menepis kekhawatiran itu dengan tanggapan yang dingin dan terukur. Ia memerintahkan mereka untuk menunggu perintah selanjutnya dan tidak menyentuh Ren untuk saat ini. Sikapnya yang tenang menutupi kemarahan yang membara saat ia berbicara tentang membuat Aldin membayar pelanggaran masa lalu. Pria berambut pirang di dekatnya kurang tenang. Dengan gugup, ia gelisah atas catatan keuangan yang dipalsukan dan pajak yang digelapkan. Namun pria bertopeng itu tertawa, meremehkan dan mencemooh Ren sebagai playboy bodoh yang tidak akan pernah memperhatikan detail seperti itu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memberinya beberapa dokumen yang tidak relevan saat dia tiba.
Pria berambut pirang itu dengan enggan menurut dan pergi untuk mempersiapkan penyambutan Ren. Saat kereta Ren mendekati pinggiran Iceland City, dia mengintip ke ladang tandus dan lahan pertanian yang terbengkalai. Ekspresinya berubah serius saat dia mengamati pemandangan itu. Dia meminta peta dari Lea dan memeriksa daerah sekitarnya dengan seksama. Pandangannya tertuju pada suatu sungai di sebelah barat dan pelabuhan di sebelah selatan. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, mengeruk sungai dan membangun kanal untuk menghubungkan dengan laut, dapat memberikan kehidupan baru ke daratan. Pikiran Ren terputus oleh teriakan putus asa. Seorang gadis muda berlutut di tanah, memegangi kaki seorang pria, kemungkinan ayahnya, yang tampaknya berniat menuju tempat perjudian. Gadis itu memohon sambil menangis, memohon padanya untuk tidak mempertaruhkan sisa uang mereka yang seharusnya digunakan untuk pengobatan ibunya. Suaranya bergetar saat dia menjelaskan bahwa kehilangan uang itu akan menghancurkan ibunya yang sedang sakit. Pria itu yang dikuasai oleh keserakahannya membentak gadis itu agar melepaskannya. Keyakinannya akan keberuntungannya membutakannya terhadap keputusasaan gadis itu. Ketika gadis itu menolak untuk melepaskannya, dia mengangkat tangannya dengan marah, berniat untuk memukulnya. Sebelum pukulan itu mendarat, Ren turun tangan. Dengan pukulan cepat, ia menjatuhkan pria itu ke tanah. Amarah membara di mata Ren, meskipun dia langsung meringis. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melayangkan pukulan. Lea bergegas menghampiri Ren, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Lea memarahinya dengan lembut sambil berkata bahwa lain kali dia berencana memukul seseorang, dia setidaknya harus memperingatkannya agar dia bisa membawa alat pelindung. Ren terkekeh menepis kekhawatirannya. Dia menjelaskan bahwa pukulan itu adalah keputusan spontan, tidak menyisakan waktu untuk persiapan. Sambil berbicara, dia melangkah ke arah pria yang tergeletak di tanah, memerintahkan Lea untuk memeriksa gadis itu, sementara dia menangani si penjudi. Pria itu yang masih memegangi wajahnya menatap Ren dengan kaget. Tatapan Ren tajam dan penuh penghinaan. Ia memarahi pria itu karena mengambil uang yang seharusnya untuk keluarganya dan menghabiskannya dengan berjudi, bahkan sampai memukul putrinya sendiri. Penjudi itu mengerutkan kening dan mencoba membela diri, bertanya siapa Ren yang berani ikut campur dalam urusannya. Ren melangkah mendekat, kehadirannya tampak mengesankan. Ia memperingatkan pria itu bahwa tidak masalah siapa dia. Jika dia memergokinya di dekat tempat perjudian lagi, konsekuensinya akan berat. Nada bicara Ren yang dingin dan sikapnya yang mengancam membuat pria itu pucat karena ketakutan. Sambil terbata-bata, si penjudi berjanji untuk menjauh dari tempat perjudian dan segera meninggalkan tempat kejadian. Merasa puas dengan penanganannya terhadap situasi tersebut, Ren kembali menoleh ke gadis yang berdiri di sana, membeku karena terkejut. Karena khawatir, dia bertanya apakah gadis itu baik-baik saja dan mengaktifkan sistemnya untuk memeriksa kondisinya. Gadis bernama Lilian menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ren. Dia menjelaskan bagaimana kehilangan uang berarti kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Saat Ren mempelajari layar sistem, dia tertarik untuk melihat statistiknya. Meskipun sebagian besar biasa saja, satu atribut unik menonjol, potensinya dalam pertanian dan panen. Menyadari bakat terpendam ini, Ren memutuskan untuk merekrutnya untuk rencananya memulihkan tanah.
Ren tersenyum hangat kepadanya, menyadari bahwa Lilian kemungkinan akan pergi ke kota untuk mencari dokter bagi ibunya. Ren menyarankan Lilian untuk bergabung dengan kelompoknya karena mereka juga akan pergi ke sana. Lilian ragu-ragu, khawatir akan mengotori keretanya, tetapi Ren meyakinkannya dengan senyum tenang. Senyum tenang, Ren menjelaskan bahwa kereta hanyalah sebuah kendaraan, hanya papan kayu yang disatukan. Tidak ada yang namanya bersih atau kotor dalam hal transportasi. Selain itu, dia punya beberapa pertanyaan untuknya. Tiba-tiba, nada bicara Ren menjadi serius. Dia mempertanyakan mengapa ada tempat perjudian di daerah yang dilanda kemiskinan seperti itu. Dia teringat kesulitan yang dialami daerah itu baru-baru ini. Musim gugur lalu, tentara yang dikirim oleh Adipati Agung Rian menyerang, yang mengakibatkan banyak korban. Di awal musim semi, banjir yang dahsyat telah menghancurkan daratan, membuat penduduknya berjuang untuk bertahan hidup. Jalan-jalan di Island City menanggung bekas-bekas kejadian ini dengan pengemis berjejer di jalan dan keputusasaan terlihat di mana-mana. Berjalan melalui jalan-jalan yang hancur, Ren memutuskan bahwa penting untuk melakukan sensus penduduk lengkap untuk menilai tenaga kerja produktif yang tersisa. Namun, pertama-tama ia berencana untuk mengunjungi istana penguasa kota untuk meninjau dana cadangan dan menentukan apa yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur. Ren bertanya kepada Lilian tentang lokasi rumah besar itu, tetapi sebelum dia bisa menjawab, sebuah teriakan menghentikan percakapan mereka. Seorang pria berambut pirang di atas kuda berlari kencang di jalan sambil berteriak agar orang-orang menyingkir. Pria itu tampak tidak peduli dengan kekacauan yang ditimbulkannya. Tindakannya gegabah dan berbahaya. Lea bereaksi cepat, menarik Ren ke samping tepat pada waktunya untuk menghindari kuda yang berlari kencang itu. Penunggang kuda itu menghilang di kejauhan, tidak peduli dengan keributan yang ditinggalkannya. Namun, Lia melotot, marah ke arahnya. Baginya, siapapun yang berani menyakiti Ren pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Saat cengkeraman Lia semakin erat di sekitar Ren kesulitan bernapas dan akhirnya berhasil menarik perhatiannya. Lea segera melepaskannya, meminta maaf dan bertanya apakah Ren terluka. Ren meyakinkannya sambil tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas tindakan cepatnya. Ren kembali serius bertanya kepada Lilian apakah dia mengenal penunggang kuda itu. Sambil gemetar, Lilian menjelaskan bahwa dia adalah tuan muda keluarga Elwin yang kekayaannya berasal dari kepemilikan semua tempat perjudian di Island City. Ekspresi Ren berubah menjadi tertarik. Jika keluarga Elwin kaya, itu merupakan peluang untuk mendanai rencananya. Dia meminta Lilian untuk membawanya ke salah satu perjudian, tetapi Lilian mencoba mencegahnya, khawatir dia akan kehilangan semua uangnya. Namun Ren tetap percaya diri. Dia meyakinkan bahwa tempat perjudian itu tidak akan mengambil apapun darinya. Melihat sosoknya yang teguh, Lilian tidak bisa untuk tidak bertanya siapakah sebenarnya pemuda yang mulia ini. Tidak lama kemudian Ren tiba di tempat perjudian itu. Bangunan itu tampak mencolok dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Kemegahannya memamerkan kesenjangan antara kekayaan dan kemiskinan. Penjaga ditempatkan di pintu masuk, tetapi Ren mendekat tanpa ragu-ragu. Senyum licik nampak di wajahnya saat dia memikirkan rencananya. Dia akan mengambil semua yang ada di tempat ini untuk
untuk mendanai proyek industrinya. Di dalam sarang itu penuh dengan campuran kebisingan dan keputusasaan para penjudi memohon pinjaman, yakin mereka bisa memenangkan kembali kekalahan mereka di babak berikutnya. Yang lain merayakan kemenangan yang cepat berlalu atau meratapi kekalahan telak. Ren mengamati kejadian itu dengan mata kritis. Selama tempat perjudian ini ada, ia menyadari orang-orang di Iceland City tidak akan pernah punya motivasi untuk bekerja keras. Leah mencondongkan tubuhnya ke dekat Ren. Suaranya rendah dan hati-hati saat ia memberitahu Ren bahwa tentara mereka telah mengepung tempat perjudian itu. Ia bertanya apakah mereka harus melanjutkannya. Ren dengan tetap tenang menyuruhnya menunggu. Ia ingin menangkap target yang lebih besar. Saat dia berdiri di sana, seorang anggota staf dari tempat perjudian menghampirinya dengan senyum sopan dan bertanya, permainan apa yang ingin dimainkan oleh tuan muda itu? Ren tersenyum balik, pura-pura tidak berpengalaman dan mengakui bahwa ia tidak begitu mengenal perjudian, tetapi ingin mencoba beberapa putaran. Ia meminta anggota staf tersebut untuk merekomendasikan permainan sederhana. Merasa mendapat nilai yang mudah, petugas menyarankan permainan dadu dan menyerahkan 2 keping gratis kepada Ren dengan mengatakan bahwa keping-keping itu gratis untuk dia coba peruntungannya. Ren menerimanya tampak senang. Permainan dimulai saat Ren dengan santai melemparkan 2 keping ke dalam slot taruhan kecil. Melihat ini, kedua staf kasino saling bertukar pandang dengan puas, yakin dengan rencana mereka. Dadu bergulir cepat, mendarat di angka 6 dan 6. Itu angka besar. Petugas itu berpura-pura bersimpati, menghibur Ren dengan mengatakan bahwa dia hampir menang. Ren memainkan perannya dengan sempurna, mengungkapkan keterkejutannya betapa cepatnya permainan itu berakhir. Dia mengatakan bahwa permainan itu tidak terlalu menghibur dan mengatakan bahwa dia merasa lapar, lalu berbalik untuk pergi. Namun petugas itu melangkah di depannya, menghalangi jalannya. Sikap sopannya berubah, digantikan dengan nada mengejek saat dia menuntut pembayaran untuk chip yang telah digunakan Ren. Ren mengerutkan kening, pura-pura bingung. Ia bertanya kapan ia setuju untuk berhutang. Petugas itu mencibir dan menjelaskan bahwa chip itu bukan hadiah, melainkan pinjaman. Ia menambahkan bahwa setiap chip bernilai 100 koin emas dan dengan biaya pemrosesan dan bunga, Ren sekarang berhutang 2,50 koin emas. Sambil menyeringai, petugas itu menyarankan bahwa jika Ren tidak dapat membayar, ia dapat meninggalkan pembantunya sebagai jaminan. Lilian yang marah dengan penipuan itu segera angkat bicara. Ia menuduh petugas itu berbohong dan menjelaskan kepada Ren bahwa setiap keping itu tidak bernilai lebih dari 1 koin perak. Petugas itu yang marah kepada Lilian karena mengungkap tipuannya, berteriak kepada para penjaga untuk memukulnya. Sebelum ia dapat menyelesaikan perintahnya, Ren memukulnya dengan pukulan yang kuat, membuat pria itu terpental ke belakang dan menabrak meja di dekatnya. Sambil merapikan pakaiannya dengan tenang, Ren berkata bahwa seorang seperti petugas itu tidak punya wewenang untuk berbicara di sini. Kasino itu menjadi kacau saat para penjudi berebut untuk mengambil chip yang berserakan di lantai. Ren mendesah saat melihat mereka, bergumam bahwa tidak seorang pun dari orang-orang ini yang berguna. Tiba-tiba sebuah suara memerintah bergema di seluruh ruangan, menuntut untuk mengetahui siapa yang menyebabkan masalah. Pembicara itu adalah pria yang sama yang ditemui Ren di atas kuda sebelumnya.
Pipi Ren melengkung membentuk senyum. Ia akhirnya berhasil menangkap ikan yang lebih besar. Kedatangan pria itu langsung meredakan kekacauan. Ia melotot ke seluruh ruangan dengan tidak senang sebelum memerintah pengawalnya untuk memberi pelajaran kepada para pembuat onar. Tanpa ragu, para pengawal mulai memukuli orang-orang di dekatnya tanpa ampun, mengabaikan teriakan minta ampun mereka. Kerumunan yang tersisa menyaksikan dengan ketakutan, terlalu takut untuk campur tangan. Tuan muda keluarga Elwin mencibir para penonton, mengancam mereka untuk bersikap baik atau menghadapi nasib yang sama. Lilian mencengkeram lengan Lea, berbisik bahwa itu semua salahnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membawa mereka ke sarang dan merasa malu karena menempatkan Ren dan Lea dalam posisi seperti itu. Dia ingat bagaimana Ren membawa ibunya ke rumah sakit secara pribadi, memastikan dia menerima perawatan dan berjanji untuk menanggung biayanya. Kenangan itu membuatnya bertekad. Dengan keberaniannya, Lilian melangkah maju dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menipu saudaranya. Keberaniannya menarik perhatian semua orang. Meskipun sebagian besar terlalu takut untuk bereaksi, bisik-bisik menyebar di antara kerumunan yang mempertanyakan siapa dia dan bagaimana dia berani menantang seseorang seperti tuan muda keluarga Elwin. Sebut saja Leo. Sang tuan muda menatapnya dengan dingin, marah dengan pembangkangannya. Lilian tetap pada pendiriannya, menuduhnya menggunakan kasino untuk mengeksploitasi dan menghancurkan keluarga. Dia menolak untuk membiarkan Leo menindas Ren dan Lea, menyebut mereka orang baik yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Leo yang mendidih karena marah menerjangnya. Meskipun takut, Lilian menolak untuk bergerak, melindungi Ren dengan tubuhnya yang kecil. Sebelum Leo melukainya, Ren mencegat serangan itu meraih lengannya. Ren kemudian mengaktifkan skill sistemnya untuk menilai statistik Leo. Hasilnya menunjukkan atribut yang rendah, hanya 5 poin loyalitas dan kepribadian yang ditandai oleh kekejaman dan haus darah. Ren menyadari keluarga Elwin sebagai ancaman potensial yang dapat berkhianat kapan saja. Leo yang terhalang, matanya melotot ke arah Ren dan menuduhnya tidak menghormati aturan kasino. Ren dengan tenang melepaskan cengkeramannya dan menjawab bahwa dia memahami aturan dengan sempurna. Di dunia ini kekuasaan menentukan segalanya dan yang kuat membuat aturan. Leo mencibir dengan arogan, sepenuhnya yakin bahwa dialah yang terkuat di kota itu. Dia mempertanyakan mengapa Ren masih berani menentangnya. Bertanya apakah Ren tahu siapa dia. Ekspresi Ren tetap tenang saat dia menjawab dengan percaya diri, menegaskan bahwa dia tidak perlu tahu siapa Leo. Satu-satunya hal yang penting adalah kekuatannya sendiri, karena tinjunya lebih besar dan kata-katanya adalah hukum. Setelah itu, ia bertepuk tangan, memberi isyarat kepada para prajuritnya untuk menyerbu kasino. Adegan kemudian beralih ke perjamuan besar yang diadakan untuk menghormati Ren, yang mempertemukan tokoh-tokoh paling terkemuka dan berpengaruh di kota itu, masing-masing dengan agenda tersembunyi mereka sendiri. Di antara para hadirin adalah Lukas, kepala keluarga terpandang. Lukas berencana untuk bekerja sama dengan penguasa kota selama perjamuan ini untuk memberi Ren pelajaran. Ia bermaksud menggunakan Leo untuk membangun hubungan Ren yang nantinya dapat ia manipulasi. Tetapi ia bingung dengan ketidakhadiran Leo. Frustasi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan ketidakmampuan penguasa kota dan harus menyesuaikan rencananya
saat aula perjamuan dipenuhi dengan gumaman. Sebuah suara keras tiba-tiba mengumumkan kedatangan Ren. Suasana berubah seketika menjadi tegang dan sunyi saat Ren masuk. Kehadirannya mengundang perhatian dan para tamu dengan cepat menyesuaikan sikap mereka. Kepala keluarga Raven bergegas maju, memperkenalkan dirinya dan memberikan hadiah kepada Ren. Tamu lainnya, kepala keluarga Jose dengan bersemangat memperkenalkan putrinya, berharap untuk mendapatkan perhatian. Namun ekspresi tajam Ren membuat ruangan menjadi hening saat ia memerintahkan semua orang untuk tenang. Di hadapan semua orang, Ren menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai secara resmi. Ia memberi isyarat kepada para pelayannya untuk membawa cetak biru besar, sebuah objek aneh yang langsung menarik perhatian semua orang. Sambil menunjuk cetak biru itu, Ren menjelaskan bahwa itu adalah desain bendungan yang telah ia buat sketsanya sore itu. Ia menyebutkan bahwa ia akan meminta bantuan pengrajin terampil selama pembangunannya untuk memastikan detail yang lebih rinci. Ruangan itu dipenuhi bisikan saat para hadirin saling bertukar pandang dengan bingung. Seseorang bertanya dengan suara keras, "Apa itu bendungan?" Berspekulasi apakah itu alat untuk memancing. Ren segera meminta agar semua orang diam dan memerintahkan Leah untuk memperlihatkan peta wilayah itu dengan ruangan yang sekarang sunyi. Ia memulai presentasinya. Ren menjelaskan bahwa selama surveinya di Island City pada hari itu, ia telah mengidentifikasi akar penyebab banjir tahunan kota itu, sebuah kanal yang dikelola dengan buruk di Far North. Dengan pembangunan bendungan di lokasi ini, mereka dapat melepaskan kelebihan air selama musim hujan untuk mencegah banjir. Lukas yang telah mendengarkan semua dengan seksama tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan oleh kecerdikan rencana tersebut. Ia menyadari bahwa jika bendungan itu berhasil dibangun, itu akan secara signifikan meningkatkan produksi pangan kota itu. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa Ren memiliki pikiran yang tajam dan inovatif. Seorang pria tua di antara hadirin bertanya bagaimana proyek itu mempengaruhi mereka, yang mendorong Ren untuk menjelaskan dengan tenang bahwa ia membutuhkan investasi mereka untuk mendanai pembangunan bendungan. Pernyataan ini mengejutkan orang banyak, memicu gelombang gerutu. Banyak yang protes, mengklaim bahwa mereka terlalu miskin untuk berkontribusi. Lukas tetap diam, dalam hati berpikir bahwa meskipun Ren cerdas, ia juga naif untuk mengharapkan para oportunis ini bersedia berinvestasi. Namun Ren tidak naif seperti yang mereka duga. Sambil tersenyum, ia mengingatkan mereka bahwa tidak perlu berpura-pura miskin. Ia punya rencana untuk membuat semua orang kaya. Ren mengungkapkan bahwa sore itu ia telah menyita sebuah kasino dan menyita hampir 50.000 koin emas. Ia mengisyaratkan bahwa ada beberapa kasino lagi di Island City yang siap untuk tindakan serupa. Pengungkapan itu membuat para hadirin tercengang. Pikiran mereka berpacu saat mereka memproses implikasinya. Beberapa bergumam cemas, bertanya-tanya apakah saham mereka dalam keuntungan kasino kini hilang. Yang lain berharap kasino yang disita itu bukan salah satu investasi mereka. Menjadi jelas bahwa kasino terbesar di Island City adalah milik Lord Andren, sehingga kemungkinan Ren telah memprovokasi musuh yang kuat. Lukas dengan wajah tenangnya yang menutupi kemarahan dalam dirinya melangkah maju untuk menghadapi Ren. Ia menuduh Ren bertindak melawan hukum dengan membubarkan bisnis yang sah tanpa izin. Lukas menekankan bahwa hukum Coryell Empire tidak dapat dilanggar dan memperingatkan Ren tentang konsekuensinya.
Yang lain segera menimpali. Menggemakan kata-kata Lukas, mereka menuduh Ren melangkahi wewenangnya dan menunjukkan bahwa kasino adalah bisnis yang sah. Masa semakin berani mendukung keberatan Lukas. Ren yang tidak terpengaruh oleh protes mereka tetap tenang. Ia berbicara kepada seluruh ruangan sambil mencatat bahwa ketika ia meminta investasi, mereka mengaku miskin. Namun sekarang setelah ia menawarkan kesempatan untuk meraup untung, mereka tiba-tiba khawatir. Ia menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka terlibat dalam operasi kasino dan memperingatkan mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan reputasi mereka atau ia akan campur tangan secara pribadi. Mendengar ini, para prajurit Ren melangkah maju. Kehadiran mereka menjadi pengingat yang jelas akan otoritas Ren. Lukas yang berbicara mewakili kelompok itu bersikeras bahwa Adipati Agung tidak akan pernah memaafkan tindakan sembrono Ren. Yang lain menimpali, memohon Ren untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dan mendesaknya untuk bertindak dengan menahan diri. Ren tersenyum, rencananya berjalan dengan sempurna. Dengan aura berwibawa, ia mengumumkan bahwa ia akan dengan senang hati membahas hukum dengan mereka. Suaranya tenang tetapi berwibawa saat ia memberi perintah untuk memanggil orang-orang yang akan membantu memperjelas situasi. Kerumunan itu terdiam. Kegelisahan mereka tampak jelas saat mereka menunggu apa yang direncanakan Ren selanjutnya. Atas perintah Ren, 2 orang yang ditangkap di kasino dibawa ke ruangan itu. Lukas yang duduk di antara para bangsawan langsung terkesima oleh kehadiran mereka. Keduanya selalu berada di samping Leo dan kemunculan mereka yang tidak terduga membuat Lukas gelisah. Ia mulai curiga bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada putranya. Para pria itu dibawa masuk, diikat dan disumpal, tidak dapat berbicara. Ren yang tetap bersikap tenang menoleh ke Lukas dan bertanya apakah dia mengenali mereka. Lukas yang tetap bersikap netral menyangkal mengetahui keberadaan para pria itu dan bertanya apa maksud Ren dengan pertanyaannya. Ren tersenyum tipis meyakinkan Lukas agar tidak terlalu tegang. Dia menjelaskan bahwa itu bukan masalah besar. Kedua pria itu hanya mencoba membunuhnya kemarin. Sambil menatap Lukas dengan tajam, Ren menambahkan bahwa orang-orang itu mengaku telah menguasai kota Iceland dan bahkan mengisyaratkan memiliki pendukung yang kuat. Ekspresi Lukas menjadi gelap meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Butiran-butiran keringat terbentuk di alisnya saat ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ren memerintahkan prajuritnya untuk melepaskan kedua pria itu, menyarankan agar mereka membiarkan para tamu pesta melihat apakah ada yang mengenali mereka. Para bangsawan di ruangan itu saling bertukar pandang dengan gelisah. Banyak dari mereka langsung mengenali orang-orang itu sebagai pelayan Leo. Rasa takut mencengkeram ruangan itu saat implikasi dari kata-kata Ren menjadi jelas. Lukas menyadari betapa seriusnya situasi ini. Bertindak tanpa ragu-ragu, ia mengambil belati dari meja dan menerjang kedua orang itu dengan amarah yang mengejutkan para penonton. Ia mencela mereka sebagai rakyat jelata yang celaka yang berani menyerang putra Adipati dan dengan cepat membunuh mereka berdua. Darah menggenang di lantai dan ruangan menjadi sunyi sementara para bangsawan lainnya menyaksikan dengan ngeri dan tercengang. Terlalu takut untuk campur tangan. Berdiri di atas mayat-mayat itu, Lukas menoleh ke arah Ren dengan ekspresi pura-pura malu. Ia meminta maaf sebesar-besarnya, mengklaim bahwa ia bertindak karena marah setelah mendengar tentang upaya pembunuhan itu.
Ia memohon maaf kepada Ren. Ren yang telah mengantisipasi tindakan ini tersenyum penuh pengertian. Ren memuji Lukas atas rasa keadilannya, memujinya sebagai seorang bangsawan yang bertindak tegas. Lukas menutupi kelegaannya, berterima kasih kepada Ren atas pujiannya, menyatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Tetapi Ren belum selesai. Dengan tenang ia memerintahkan prajuritnya untuk membawa keluar dalang di balik kejadian tersebut, untuk melihat apakah ada bangsawan lain di ruangan itu yang berprinsip seperti Lukas. Perintah itu membuat Lukas tegang. Putranya Leo dengan cepat diseret ke dalam ruangan. Begitu dia masuk, Leo yang sama sekali tidak menyadari situasi itu berteriak marah kepada para prajurit agar melepaskannya. Dia membanggakan pengaruh ayahnya, mengancam bahwa semua orang yang hadir akan membayar begitu dia bebas. Ekspresi Lukas hancur saat melihat putranya. Semua kesombongan dalam sikapnya lenyap saat dia menyadari mengapa Leo tidak hadir di perjamuan itu. Leo melihat kedua pelayannya tergeletak tak bernyawa di lantai, meluapkan amarahnya. Dia menghina Ren, mengancamnya dengan penyiksaan begitu dia dibebaskan. Ren yang tidak terpengaruh oleh ledakan amarah itu terkekeh-kekeh. Ia dengan sinis mengatakan bahwa Leo tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga tampak ingin menimbulkan penderitaan sebanyak mungkin. Leo melanjutkan omelannya dengan membanggakan bahwa tidak seorang pun di Iceland berani menentangnya, dan bahwa kematian Ren tidak dapat dihindari. Ren menoleh ke arah Lukas, bertanya apakah ia setuju dengan klaim putranya. Leo yang masih tidak menyadari identitas Ren tertawa dan mengejeknya lebih jauh. Tepat saat Leo hendak mengungkapkan identitas Lukas, ayahnya memotongnya dengan tajam. Lukas yang sekarang putus asa memarahi Leo, memanggilnya anak yang tidak patuh. Lukas memaksanya untuk berlutut di samping putranya. Lukas memohon belas kasihan Ren. Dia memohon ampun, menawarkan semua harta miliknya sebagai ganti nyawa Leo. Saat itulah Leo menyadari kesalahannya. Ia teringat perintah ayahnya untuk berteman dengan putra adipati, dan ketakutan merayapi matanya saat ia akhirnya memahami identitas asli Ren. Sambil terbata-bata, Leo meminta maaf dan bersumpah tidak akan pernah bertindak sebodoh itu lagi. Ekspresi Ren tetap dingin saat ia memberitahu Leo bahwa prajurit dan otoritasnya sudah cukup menjadi bukti statusnya. Lukas pun ikut serta, bersumpah bahwa keluarga Elwin akan melayani Ren dengan setia, dan bahkan menawarkan untuk menyerahkan semua aset yang mereka peroleh secara ilegal. Ren yang tidak tergerak memberitahu Lukas bahwa ia akan menerima tawarannya untuk menyerahkan aset-aset tersebut. Ia meyakinkannya bahwa jika ia menurutinya, keluarganya akan tetap aman. Lega, Lukas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun saat ia melirik sang penguasa kota, ia menyadari pengaruhnya kini telah berkurang. Mengetahui bahwa ia tidak punya banyak pilihan, Lukas berbisik kepada Ren tentang rencana jahat terhadap sang adipati. Ia mengungkapkan bahwa Lord Eldri telah bersekongkol dengan musuh-musuh luar untuk mengkhianati kota. Pengungkapan itu mengejutkan ruangan dan semua mata tertuju pada Eldri yang berdiri membeku karena ketakutan. Lukas hendak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Ren memotongnya dengan tajam. Ia menuduh Lukas menfitnah Eldri dan menyatakan bahwa ia telah cukup lunak. Ren memerintahkan pengawalnya untuk menyeret Lukas dan Leo keluar dari ruangan untuk dieksekusi.
Lukas tertegun dan ketakutan, tidak dapat memahami perubahan perilaku Ren yang tiba-tiba. Sementara itu, Eldri yang merasa lega dengan tanggapan Ren melangkah maju untuk menyatakan kesetiaannya. Ia memuji Ren atas kebijaksanaannya dan menjanjikan dukungan yang tidak tergoyahkan. Ren sambil tersenyum meyakinkan Eldri bahwa ia mempercayainya sepenuhnya. Namun, Ren diam-diam menggunakan sistemnya untuk menganalisis atribut Eldri. Di antara statistik biasa, ia menemukan sifat keserakahan yang mencatat tingkat loyalitas hanya 15. Ren memutuskan bahwa Eldri seperti Lukas ditakdirkan untuk disingkirkan. Namun untuk saat ini ia akan menggunakan sumber daya Eldri untuk melanjutkan rencananya. Setelah perjamuan berakhir, Ren terus bekerja hingga larut malam. Para bangsawan telah menyumbangkan lebih dari 100.000 koin emas, jumlah yang setara dengan pajak 2 tahun yang dikumpulkan dari kota Iceland. Namun jumlah itu tidak dapat memuaskannya. Saat Ren fokus pada pekerjaannya, Leah memasuki ruangan sambil membawa secangkir teh. Dia meletakkannya di atas meja dan mengamati ketidaksenangan dalam ekspresinya. Ren mengambil teh itu dan berkomentar dengan getir, mempertanyakan apakah Leah menyadari betapa kayanya para bangsawan sebenarnya. Leah tidak menanggapi pertanyaannya, sebaliknya ia mengemukakan kekhawatiran yang lebih mendesak. Ia bertanya apa yang akan Ren lakukan terkait pengakuan Lukas di pesta itu. Jika penguasa kota Eldri benar-benar berniat mengkhianati mereka, hal itu akan menempatkan Ren dalam bahaya besar. Ren meyakinkannya, memintanya untuk tetap tenang. Dia mengakui bahwa dia yakin akan pengkhianatan Eldri, tetapi menjelaskan bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk menghadapinya. Ketika Leah bertanya mengapa, Ren merenggangkan tubuh dan berdiri, menjawab bahwa jaringan penuh pengaruh Eldri di Iceland masih menjadi misteri. Bertindak sebelum waktunya hanya akan menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Untuk saat ini yang terbaik adalah membiarkan Eldri percaya bahwa Ren adalah seorang bangsawan muda yang bodoh, tidak menyadari ancaman di sekitarnya. Keesokan paginya, Eldri bertemu dengan ketua serikat Malcolm di serikat penyihir. Dia menyerahkan selembar kertas kepada Malcolm dan setelah membacanya, wajah ketua serikat berubah marah. Malcolm membanting kertas itu, menyebut situasinya tidak masuk akal. Eldri yang tenang dan penuh perhitungan memintanya untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia menganggap Ren sebagai bangsawan muda yang terlalu bersemangat dan ingin membuktikan dirinya kepada Adipati Agung. Namun Malcolm tidak merasa puas. Kekesalannya bertambah saat ia mengingatkan Eldri bahwa bahkan Adipati Agung berbicara dengan hormat kepada persekutuan penyihir. Eldri yang puas dengan kemarahan Malcolm dalam hati merasa senang. Dia yakin Ren telah memberinya kesempatan sempurna untuk memenangkan hati serikat, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan. Saat Malcolm menyerbu pergi sambil memegang kertas di tangannya, bersumpah untuk menuntut penjelasan dari Ren, Eldri diam-diam bersukacita, yakin bahwa Ren akan segera mendapati dirinya terisolasi. Sementara itu Ren berada di ruang kerjanya, membuat sketsa rencana untuk proyek konstruksi hidrolik. Pekerjaan itu mengingatkannya pada kesulitan yang pernah dialaminya di kehidupan sebelumnya. Leah masuk untuk memberitahu dia tentang tamu tidak terduga. Quillmaster Malcolm telah tiba dan ingin menemuinya.
terkejut, Ren segera berjalan ke ruang tamu untuk menemuinya. Saat Ren masuk, Malcolm menghadapinya dengan marah. Dia membanting surat pemberitahuan perekrutan ke atas meja dan menuduh Ren menghina serikat penyihir. Ren yang kebingungan meminta klarifikasi. Malcolm menunjuk surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa tidak ada penyihir, penyandang cacat atau orang tua yang akan dipekerjakan untuk proyek Ren. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa Ren mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut. Ren memeriksa surat-surat itu dan dengan tenang menjelaskan bahwa surat itu terkait dengan proyek pembangunan bendungan. Dia tidak melihat adanya hubungan antara pemberitahuan itu dengan penghinaan terhadap serikat. Malcolm tidak setuju, menuduh Ren melakukan provokasi terang-terangan. Dia berpendapat bahwa dengan mengecualikan para penyihir, Ren tidak menghormati serikat dan pekerjaan kasar. Masih marah, Malcolm memperingatkan Ren bahwa jika tidak ada penjelasan yang masuk akal yang diberikan, semua penyihir di serikat akan menolak untuk melayaninya. Ren mengerutkan kening dan diam-diam memanggil sistemnya untuk menganalisis statistik Malcolm. Sistem tersebut mengungkapkan tingkat loyalitas Malcolm adalah 82 dan kepribadiannya digambarkan sebagai orang yang ingin tahu dan terus terang. Ren menyimpulkan bahwa Malcolm telah dimanipulasi. Sambil tersenyum, Ren dengan sabar menjelaskan alasannya. Dia menguraikan 3 poin utama. Pertama, penyihir memiliki mana yang terbatas dan hanya dapat melakukan sedikit pekerjaan setiap hari, sehingga tidak cocok untuk konstruksi skala besar. Kedua, gaji mereka setara dengan 10 pekerja biasa, sehingga biayanya mahal. Ketiga, sebagai bangsawan, Ren bertugas untuk memprioritaskan kesejahteraan orang-orang biasa yang tidak memiliki dukungan serikat. Namun Malcolm tetap tidak yakin. Ia berpendapat bahwa sihir dipuja di dunia mereka dan mereka yang tidak memiliki bakat sihir pantas diinjak-injak oleh penyihir. Ren yang kesal dengan sudut pandang ini mengakui bahwa itu mungkin mencerminkan kenyataan, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa ia bermaksud mengubahnya. Ia menyatakan bahwa mulai dari Iceland, ia akan membuktikan bahwa penyihir tidak berbeda dengan manusia biasa. Malcolm yang merasa terhina mengeluarkan ultimatum. Ia menuntut Ren menarik kembali pernyataannya atau menghadapi konsekuensi karena membuat marah persekutuan penyihir. Ekspresi Ren berubah dingin saat ia mengingatkan Malcolm untuk menjaga nada bicaranya. Leah yang berdiri di dekatnya menekan pisau ke tenggorokan Malcolm, matanya penuh ancaman. Malcolm membeku ketakutan saat Ren dengan tenang menunjukkan bahwa memang ada hukum yang mengizinkan pembantu bangsawan mengeksekusi seseorang karena tidak hormat. Ren menyarankan untuk menguji hukum dengan sayatan kecil untuk melihat pihak mana yang akan diuntungkan pengadilan. Sambil gemetar, Malcolm segera meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan memohon pengampunan. Ren yang menyadari bahwa kesetiaan Malcolm tidak berkurang, menyadari bahwa ketua serikat telah bertindak karena ketidaktahuan, bukan karena kedengkian. Memutuskan untuk tidak memperburuk situasi, Ren memerintahkan Leah untuk mengawal Malcolm keluar. Malcolm berterima kasih kepada Ren dan bergegas pergi. Saat dia pergi, sistem memberitahu Ren bahwa tugas pemula telah diselesaikan. Dia telah menggunakan fungsi investigasi pada 10 orang. Hadiah diberikan dan tugas baru muncul, melatih 5 karakter dengan statistik tinggi.
Puas dengan kemajuannya, Ren memutuskan untuk meninjau hadiahnya nanti. Di luar perkebunan, Eldri menunggu Malcolm. Saat dia melihat ketua serikat, dia bergegas menghampiri. Berpura-pura khawatir, dia bertanya bagaimana pertemuan itu berlangsung. Malcolm yang masih merasa malu, mendesah dan mengakui bahwa Ren menolak untuk mendengarkan dan bahkan mengusirnya. Eldri frustasi tetapi cepat pulih, menyusun rencana lain. Ia meyakinkan Malcolm bahwa ia punya solusi yang tidak hanya akan membuat Ren berubah pikiran, tetapi juga memaksanya untuk menghormati persekutuan penyihir. Setelah rencana awalnya gagal, Eldri segera menyusun pendekatan lain. Ia mendorong Malcolm untuk manipulasi penduduk kota agar menolak bekerja untuk Ren. Percaya bahwa penolakan seperti itu akan memaksa Ren untuk mencari bantuan Malcolm. Namun Malcolm segera menolak gagasan itu, menunjukkan bahwa Ren telah menawarkan kondisi kerja yang sangat baik yang tidak mungkin ditolak oleh penduduk kota. Tanpa gentar, Eldri mengusulkan strategi yang berbeda. Ia mengusulkan bahwa jika mereka yang bekerja untuk Ren terbukti malas dan menganggur, Ren akhirnya akan kecewa dengan rakyat jelata. Malcolm menepis usulan itu, menjelaskan bahwa ketidakpuasannya semata-mata berasal dari penolakan Ren untuk mempekerjakan penyihir, bukan dari keluhan apapun terhadap rakyat jelata. Ia enggan bertindak terhadap Ren atas masalah seperti itu. Eldri bersikeras mendesak Malcolm untuk mempertimbangkan kembali. Ia berpendapat bahwa kemalasan bawaan rakyat jelata adalah alasan mereka kelaparan dan berjuang untuk bertahan hidup. Jika tanah tidak dapat menghasilkan tanaman, pikir Eldri, mengapa mereka tidak mengambil inisiatif dan berburu makanan? Ia mengklaim bahwa orang-orang yang malas seperti rakyat jelata tidak akan pernah benar-benar bekerja keras untuk Ren. Dengan enggan, Malcolm setuju untuk mencoba rencana itu. Sementara itu, pengumuman perekrutan Ren dipasang di pusat kota yang dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Warga kota berkumpul untuk membaca pengumuman itu, penasaran dengan rencana tuan tanah baru untuk membangun sesuatu dan seruannya untuk para pekerja. Saat mereka membaca pengumuman itu, mereka tercengang. Pekerjaan itu menawarkan 8 jam kerja sehari dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. 3 kali makan sehari dan upah 10 koin per hari. Seseorang pemuda di antara kerumunan menyuarakan keraguannya, mempertanyakan mengapa tuan yang baru bersikap begitu murah hati. Yang lain juga meragukannya, menduga itu mungkin penipuan. Banyak yang mengingat bagaimana para bangsawan telah menipu mereka di masa lalu. Beberapa pendapat bahwa bekerja dengan ketentuan seperti itu bisa berbahaya dan bahkan dapat merenggut nyawa mereka. Pada saat itu Lilian melangkah maju, suaranya kuat dan penuh tekad. Dia membela Ren, menyatakan bahwa dia telah berjanji untuk memperbaiki kehidupan semua orang. Ketulusannya disambut dengan tawa dan ejekan. Kerumunan itu menganggapnya, kata-katanya naif, mengejeknya karena mempercayai seseorang bangsawan. Bahkan ayah Lilian ikut menuduhnya telah disihir oleh Ren. Mengabaikan ucapan ayahnya dan cacian para warga kota, Lilian mengumumkan niatnya untuk mendaftar di proyek bendungan. Perekrut, seorang pemuda yang mengawasi proses pendaftaran, tetap tenang meskipun ada keraguan dari orang banyak. Beralih ke ayah Lilian, ia mengundangnya untuk bekerja di bendungan, tetapi menyatakan bahwa Lilian sendiri tidak dapat berpartisipasi. Bingung, Lilian menuntut untuk mengetahui mengapa ia dikecualikan. Bersikeras bahwa ia sehat dan mampu. Perekrut menjelaskan bahwa Ren telah menetapkan aturan ketat yang melarang siapapun yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja. Ia menekankan bahwa mempekerjakan pekerja di bawah umur tanpa persetujuan Ren akan mengakibatkan hukuman berat. Sambil menyerahkan formulir pendaftaran kepada ayah Lilian, ia menegaskan kembali ketentuannya.
3 kali makan sehari, 8 jam kerja sehari, dan upah 10 koin per hari. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, ia meminta ayah Lilian untuk menandatangani formulir dan mulai bekerja keesokan harinya. Meskipun sedikit kecewa, Lilian menyemangati ayahnya untuk melakukan yang terbaik dan menghindari kemalasan. Ayahnya sambil tersenyum hangat menepuk kepalanya dan meyakinkannya. Dia bersumpah tidak akan berjudi lagi dan berjanji tidak akan mengecewakan Ren. Dia juga mengingatkan Lilian untuk tinggal di rumah keesokan harinya dan merawat ibunya yang sakit sehingga tidak dapat melakukan tugas berat. Sebelum Lilian dan ayahnya pergi, perekrut itu meminta mereka untuk kembali. Terkejut, ayah Lilian berhenti dan bertanya apakah ada masalah. Perekrut itu yang tampak khawatir menyebutkan bahwa ia mendengar sang ayah mengatakan istrinya sakit parah. Ayah Lilian segera mengklarifikasi bahwa istrinya memang tidak dapat bekerja karena kondisinya. Perekrut itu tersenyum ramah dan meyakinkannya bahwa dia tidak meminta Lilian untuk bekerja. Dia menjelaskan bahwa Ren telah mengatur agar keluarga pekerja tinggal di asrama yang disediakan selama proyek berlangsung. Melihat kebingungan sang ayah, perekrut itu mengklarifikasi bahwa asrama tersebut adalah unit perumahan sementara bagi keluarga yang berpartisipasi dalam pembangunan bendungan. Setelah proyek selesai, keluarga dapat kembali ke rumah asal mereka. Tergerak oleh kemurahan hati tersebut, ayah Lilian diselimuti emosi. Sambil berlutut, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang dalam kepada perekrut tersebut. Pemuda itu segera melangkah maju untuk membantunya berdiri, sambil bersikeras bahwa tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Ia kemudian menawarkan untuk menunjukkan kamar tempat mereka dapat menginap, sehingga mereka dapat memilih akomodasi mereka sendiri. Warga kota di sekitarnya yang menyaksikan percakapan itu tercengang. Menyadari bahwa janji Ren itu tulus, mereka mulai berebut untuk mendaftar kerja. Alun-alun menjadi kacau saat orang-orang berebut untuk mendaftar, ingin memanfaatkan kesempatan itu. Sementara itu, di kantornya, Ren sedang meninjau pembaruan dari sistem. Tiba-tiba muncul pemberitahuan, "Selamat, Anda telah menerima cetak biru baterai litium dari paket hadiah pemula." Alih-alih gembira, Ren malah merasa jengkel. Dia bergumam sendiri, mempertanyakan logika sistem. Tanpa generator, baterai praktis tidak berguna. Apakah sistem mengharapkan untuk memanggil sambaran petir? Setelah melampiaskan rasa frustasinya, ia menenangkan diri dan mulai berpikir. Pikiran Ren beralih ke tugas melatih 5 orang dengan statistik tinggi. Ia tidak tahu di mana menemukan orang-orang seperti itu. Awalnya, ia mempertimbangkan untuk melatih Leah, tetapi peninjauan datanya melalui sistem mengungkapkan bahwa ia telah mencapai potensinya, sehingga tidak ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Ren menyimpulkan bahwa tindakan terbaiknya adalah mencari orang-orang berbakat di Island City. Saat Ren merenungkan langkah selanjutnya, terdengar ketukan di pintu. Suara Leah memanggil dari sisi lain, memberitahu bahwa Lilian datang menemuinya. Ren mengizinkannya masuk. Lilian melangkah masuk ke ruangan, wajahnya tegang karena khawatir. Dia segera menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah di lokasi konstruksi. Para pekerja terlalu lesu untuk bekerja. Ren terkejut dengan laporan itu dan memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Lilian menceritakan apa yang telah diamatinya selama kunjungannya ke lokasi tersebut. Dia pergi untuk memeriksa ayahnya dan menyadari bahwa tidak ada satupun pekerja yang tampaknya memiliki energi untuk menyelesaikan tugas mereka. Awalnya dia mengira mereka hanya malas-malasan, tetapi ayahnya menjelaskan bahwa semua orang merasa sangat lelah saat bangun tidur.
Bukan hanya dia, setiap pekerja mengalami kondisi yang sama. Lilian telah mencoba menyemangati mereka, mengingatkan mereka tentang manfaat besar yang telah diberikan Lord Ren. Tetapi kata-katanya tidak didengar. Para pekerja bersikeras bahwa kelelahan mereka tidak disengaja. Mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bekerja. Beberapa orang berspekulasi bahwa tubuh mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan setelah sekian lama tidak beraktivitas. Yang lain menyarankan untuk mengambil cuti sehari untuk memulihkan diri sebelum kembali bertugas. Namun Lilian menepis alasan-alasan ini dengan menyatakan bahwa tidak ada penyakit seperti itu. Ia sangat yakin bahwa mereka hanya bermalas-malasan. Ketika ia menyadari usahanya untuk memotivasi mereka sia-sia, ia memutuskan untuk menyampaikan masalah ini langsung kepada Ren. Setelah mendengar ceritanya, Ren langsung menuju ke lokasi konstruksi. Setibanya di sana, ia mengamati para pekerja secara langsung. Kelesuan mereka tidak dapat disangkal. Untuk memahami situasi dengan lebih baik, Ren menggunakan kemampuan sistemnya untuk menganalisis statistik mereka. Di permukaan semuanya tampak normal, tetapi ia melihat satu anomali kritis. Semua pekerja terkena kutukan. Ren menoleh ke arah Lilian dengan tenang menjelaskan situasinya. Mereka tidak sakit, mereka terkena kutukan. Setelah menyadari para pekerja terkena kutukan, Ren mengamati lokasi konstruksi, merenungkan langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk menguji keterampilan barunya, survei geologi. Awalnya ia berencana untuk menggunakan keterampilan ini selama pembangunan bendungan, tetapi situasi saat ini menunjukkan kebutuhan mendesak. Dengan kemampuan ini, Ren dapat menganalisis berbagai fitur geologi, termasuk komposisi mineral, hidrologi, dan topografi dalam rentang yang ditentukan. Di bawah perintah Ren, sistem tersebut aktif melakukan survei dalam radius 10 km. Beberapa saat kemudian hasilnya terwujud dalam pikirannya. Sementara survei tersebut mengonfirmasi tidak adanya sumber daya berharga seperti minyak atau logam, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian Ren. Berdasarkan instingnya, ia meminta ayah Lilian untuk membantunya menggali di tempat yang ditandai. Pria itu setuju tanpa ragu, menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras demi Ren. Setelah menggali sekitar 1 meter ke dalam tanah, kelompok itu menemukan batu hitam aneh. Ren berjongkok untuk memeriksanya dengan seksama, mempertanyakan sifatnya. Leah yang berdiri di dekatnya tercengang oleh kemampuan Ren untuk merasakan energi magis yang samar yang terpancar dari batu itu. Sesuatu yang bahkan dia dengan keahliannya telah terabaikan. Ren memerintahkan kelompok itu untuk mengeluarkan kristal itu dengan hati-hati dan menyimpannya dengan aman di dalam sebuah kotak. Berbalik ke Leah, Ren bertanya apa prosedur yang biasa dilakukan untuk menangani orang-orang yang terkena kutukan. Leah yang terkejut dengan pertanyaan itu menjelaskan bahwa kutukan biasanya diselesaikan oleh para pendeta di gereja atau oleh penyihir tingkat tinggi dari asosiasi penyihir. Mendengar ini, Ren menggerutkan kening, mencurigai adanya hubungan dengan asosiasi penyihir. Ia kemudian memutuskan untuk membawa Lilian dan ayahnya ke gereja setempat untuk meminta bantuan. Lilian yang khawatir bertanya apakah ayahnya benar-benar dikutuk. Ren meyakinkannya, berjanji akan membuat pelakunya membayar perbuatan mereka. Kelompok itu segera menuju ke gereja, tempat mereka disambut oleh seorang pendeta wanita yang cantik. Ia menyambut Ren dengan hangat, sikapnya tenang dan kalem.
Ren yang selalu berhati-hati menggunakan sistemnya untuk menilai kesetiaannya sebelum mempercayakan tugas itu padanya. Sistem itu langsung mengungkapkan statistiknya, tingkat kesetiaan 95%. Rasnya diidentifikasi sebagai elf dan usianya sebenarnya sekitar 257 tahun, meskipun dia tampak tidak lebih tua dari 24 tahun. Ren terkejut mengetahui bahwa dia bukan manusia, tetapi merasa yakin dengan kesetiaannya yang tinggi. Saat memperkenalkan dirinya, pendeta wanita itu mengatakan bahwa namanya adalah Airi dan menyebut dirinya sebagai gadis suci gereja. Dia dengan sopan menanyakan tujuan kunjungan mereka sambil menunjuk ayah Lilian. Ren menjelaskan bahwa pria itu tampaknya terkena kutukan dan bertanya apakah Airi bisa membantu. Airi mengangguk dengan percaya diri dan mulai memeriksa pria itu. Menutup matanya sebentar, dia membukanya kembali dengan cahaya keemasan, mengamatinya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia mengonfirmasi kecurigaan Ren dan memulai perawatan. Memanggil bola cahaya yang bersinar, dia mengarahkannya ke tubuh pria itu, mengeluarkan energi gelap. Seketika pria itu merasa segar kembali, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ren dan bersumpah untuk segera kembali bekerja. Ren sambil tersenyum menyarankannya untuk beristirahat dan memastikan semuanya telah diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan pekerjaan. Dia kemudian mengambil kotak yang berisi kristal hitam dan meminta pendapat Airi tentangnya. Airi memeriksa kristal itu dengan seksama, mengidentifikasinya sebagai kristal ajaib yang diresapi dengan sejumlah besar energi magis. Dia menjelaskan bahwa energi semacam itu sering digunakan untuk melemparkan kutukan. Namun, dia mengklarifikasi bahwa kutukan khusus ini lebih merupakan lelucon yang dirancang untuk menyebabkan kelelahan daripada cedera serius. Penjelasan itu membuat Ren tidak nyaman. Dia bertanya apakah kristal semacam itu sulit diproduksi. Iris menjawab bahwa bagi penyihir tingkat tinggi, membuat satu kristal sehari relatif mudah. Mereka dapat dengan mudah menyebarkan ke seluruh lokasi konstruksi. Ekspresi Ren menjadi gelap saat dia menyadari sifat yang disengaja dari gangguan tersebut. Iris mengakui proyek Ren, memuji dampaknya dalam mengurangi jumlah orang yang mencari bantuan dari gereja. Ren yang sekarang yakin akan identitas pelakunya memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia bertanya kepada Airi apakah mungkin untuk mengangkat kutukan di seluruh lokasi konstruksi. Airi dengan menyesal memberitahunya bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Membuang kristal satu persatu setiap hari hanya akan memperlambat kemajuan proyek. Ren mendesak, menyadari perlunya mengatasi akar permasalahan. Airi kemudian menyebutkan seseorang yang mungkin dapat membantu, tetapi memperingatkan bahwa orang ini eksentrik. Dia memberikan alamat dan Ren memutuskan untuk menyelidiki. Ren dan Lea tiba di sebuah rumah besar yang diidentifikasi oleh Airi sebagai rumah Selena, mantan presiden asosiasi penyihir. Mendekati pintu, Ren mengetuk pintu itu dengan kuat, tekadnya tidak tergoyahkan. Tiba-tiba Lea merasakan bahaya dengan cepat, menarik Ren ke samping. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan meletus dari lantai atas rumah besar itu, menyebabkan asap dan puing-puing berterbangan ke udara. Ren yang terkejut menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Dari asap, seseorang wanita cantik muncul. Suaranya seperti suara wanita yang sedang berbicara. Namun wanita itu menolak mentah-mentah, mengusirnya dengan singkat. Wanita itu memberitahu Ren bahwa dia sedang sibuk meneliti perangkat sihir baru dan tidak punya waktu untuk menangani masalahnya. Penasaran, Ren memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut, bertanya apakah yang dia maksud
tersebut adalah tongkat sihir. Selena mencibir saran itu, mengecek pemahamannya yang terbatas. Leah dengan sikap dinginnya segera turun tangan, memperingatkan Selena untuk memperhatikan nada bicaranya saat berbicara dengan Tuan Muda Ren. Kesal dengan teguran Leah, Selena mengalihkan pandangannya ke arahnya dan mengomentari kekuatan sihir Leah yang mengagumkan. Dengan senyum licik, Selena menyarankan agar Leah tetap menjadi asistennya. Sebagai balasannya, Selena berjanji untuk membantu Ren setelah penelitiannya berhasil. Percikan petir berderak di sekitar Selena saat dia menunjukkan kekuatannya. Leah tanpa gentar bersiap untuk membalas. Suaranya tajam saat dia menawarkan untuk mengajari Selena beberapa tata krama. Merasakan ketegangan yang meningkat, Ren melangkah di antara mereka, mendesak Leah untuk mundur. Ia mengingatkannya bahwa mereka di sini untuk membantu, bukan untuk memulai pertengkaran. Beralih ke ruang kerja Selena yang berantakan, Ren bertanya apakah ia telah menciptakan benda-benda yang berserakan di atas meja. Ia ingin tahu apakah benda-benda itu adalah perangkat ajaib. Mata Selena berbinar bangga saat ia membenarkan pengamatannya. Namun dia mengklarifikasi bahwa semua yang ada di atas meja adalah produk yang gagal. Dia menjelaskan bahwa dia mencoba membuat perangkat ajaib yang mampu menyegel sihir elemen petir di dalam tubuhnya. Ren tercengang, dia kagum dengan konsep itu, menyamakannya dengan menyimpan energi listrik. Selena membenarkan interpretasinya dan menyebutkan bahwa ledakan sebelumnya terjadi karena perangkatnya gagal menahan kekuatannya. Setelah mengabaikannya lagi, Selena berkata bahwa dia perlu beristirahat dan melanjutkan penelitiannya. Ren terdiam berpikir keras sebelum mengajukan penawaran. Ren memberitahu Selena bahwa jika dia dapat membantunya membuat perangkat yang dibutuhkannya, Selena harus membantunya dengan masalahnya mengenai persekutuan penyihir. Selena yang skeptis dan kesal menepisnya, mengklaim bahwa penelitiannya terlalu rumit untuk dipecahkan oleh orang seperti Ren. Ren tetap tenang. Ren meyakinkan bahwa dia serius. Ia berjanji akan membantunya menciptakan alat ajaib itu dan meminta dukungannya sebagai balasannya. Penasaran tetapi ragu, Selena akhirnya setuju dan mengajukan syarat jika Ren berhasil, ia tidak hanya akan berurusan dengan Malcolm tetapi juga memastikan persekutuan penyihir mematuhi setiap perintahnya. Namun jika ia gagal, ia tidak akan ragu untuk menghukumnya tanpa membuang waktu. Ren meminta Selena untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Menggunakan cetak biru yang disediakan oleh sistem, dibutuhkan material. Menggunakan cetak biru yang disediakan oleh sistem, ia membimbingnya dalam merakit paket baterai lithium yang terdiri dari 8 baterai besar yang dihubungkan bersama. Meskipun mereka berusaha, Ren merasa gugup. Mereka kekurangan sumber daya yang andal untuk menguji perangkat tersebut. Karena generator hidrolik tidak tersedia, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan sihir Selena sebagai pengganti. Selena mengikuti instruksi Ren, merakit komponen-komponennya, tetapi tetap skeptis. Selena mengingatkan Ren bahwa sebagian besar material tidak dapat menahan kekuatan sihirnya dan memperingatkan bahwa perangkat itu mungkin meledak. Ren tanpa terpengaruh menyerahkan kabel-kabel itu dan meyakinkannya. Ren menjelaskan bahwa baterai itu berkapasitas sekitar 185 watt dan mendesak Selena untuk menyalurkan energinya ke dalamnya. Dengan enggan, Selena mulai melepaskan sihirnya.
Yang mengejutkannya, alat itu menyerap energinya tanpa masalah. Karena penasaran, dia meningkatkan outputnya, tetapi baterainya tetap stabil. Selena yang terkejut menuntut untuk mengetahui mengapa alat itu tidak meledak. Ren menyeringai dan mengejeknya, menunjukkan bahwa kekuatan sihirnya tidak sehebat yang dia kira. Marah, Selena mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bahkan pada daya maksimum, baterai tetap stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Selena terdiam melihat seberapa besar daya yang dapat ditampung perangkat itu, dan betapa mudahnya Ren membuatnya. Ren melangkah maju untuk memeriksa tingkat daya. Baterainya berkapasitas 87%. Dalam hati, ia kagum dengan kekuatan Selena. Dia telah mengisi hampir seluruh paket, cukup untuk menyalakan mobil listrik sejauh lebih dari 3000 km. Kepercayaan diri Ren tumbuh saat dia menoleh ke Selena dan menyatakan rencananya untuk merevolusi persekutuan penyihir. Dia menyebut mereka sebagai bank daya potensial dan menjelaskan visinya untuk kemampuan magis mereka. Selena yang tertarik bertanya apakah Ren sendiri bisa menggunakan sihir petir. Ren tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengklaim bahwa ia bisa membuat semua orang di Island City mampu menggunakan sihir. Selena bersikap skeptis dan mengatakan bahwa sihir tidak bisa dipelajari begitu saja oleh siapapun. Namun Ren tetap tenang. Ia mengisyaratkan bahwa ia memiliki perangkat sihir yang bahkan lebih kuat daripada baterai itu, dan berjanji akan menunjukkan dunia tempat sihir dapat diakses oleh semua orang jika ia setuju untuk membantunya. Selena yang bingung sekaligus penasaran tidak dapat membayangkan kemungkinan seperti itu, tetapi memutuskan untuk terus bekerja dengannya. Keesokan harinya di kuil penyihir, Malcolm sedang santai membaca buku, yakin bahwa Ren akan segera datang memohon bantuannya. Ketenangannya terganggu oleh kedatangan Selena yang tiba-tiba. Melihatnya masuk, Malcolm membeku karena terkejut. Mantan presiden kuil penyihir adalah orang terakhir yang diharapkannya untuk ditemuinya. Sambil terbata-bata, dia menyapanya dengan hati-hati, bertanya-tanya mengapa dia datang. Suara Selena meninggi karena marah saat ia menghadapi Malcolm, menuduhnya berani menentang otoritas keluarga Adipati Agung. Kata-katanya mengandung nada tajam saat ia mempertanyakan apakah Malcolm sedang merencanakan pemberontakan. Malcolm yang tampak terguncang, tergagap gugup, menyangkal niat seperti itu. Ia meyakinkan Selena bahwa ia tidak akan pernah menyimpan pikiran berbahaya seperti itu. Karena tidak yakin, Selena mencengkram kerah baju Malcolm. Dia menuntut kebenaran, bersikeras agar Malcolm mengakui apa yang telah dilakukannya di lokasi konstruksi Ren. Malcolm gemetar, lalu dia mengaku memanggil semua penyihir dari serikat dan memicu kemarahan mereka dengan mengklaim bahwa Tuan Muda Ren yang tidak menghormati mereka. Dia mengaku memerintahkan para penyihir untuk membuat kristal yang diresapi kutukan dan menggunakan sihir teleportasi untuk menanamkannya di bawah tanah di lokasi konstruksi. Rencana ini dimaksudkan untuk membuat para pekerja merasa lelah, berharap Ren akan menyalahkan mereka atas kemalasan. Tujuan Malcolm adalah memaksa Ren untuk meminta maaf dan mencari kerja sama yang lebih erat dengan persekutuan penyihir. Selena mendengarkan dengan perasaan tidak percaya dan frustasi. Sambil menggelengkan kepala, dia menyebut Malcolm bodoh dan mengatakan bahwa dia telah dimanipulasi. Ketika Malcolm yang masih bingung bertanya siapa yang telah memanfaatkannya, Selena mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, dia memerintahkannya untuk segera memanggil kembali setiap penyihir yang terlibat dalam sabotase tersebut.
Malcolm mengangguk cepat dan bergegas mengikuti perintahnya. Begitu Malcolm pergi, Selena mengeluarkan jimat untuk menghubungi Ren. Ia memberitahu Malcolm bahwa ia telah menyelesaikan masalah dengan serikat penyihir. Melalui jimat itu, Ren mengungkapkan rasa terima kasihnya. Berterima kasih atas bantuannya. Selena yang penasaran bertanya apakah Malcolm membutuhkan bantuannya untuk menghadapi Eldri, dan menawarkan untuk menghilangkannya tanpa jejak. Ren dengan cepat menolak, melambaikan tangannya secara refleks meskipun Selena tidak dapat melihatnya. Dia menjelaskan bahwa Eldri bukanlah masalah yang berarti dan bahwa ia tetap membutuhkannya untuk memancing ancaman yang lebih besar. Menerima keputusan Ren, Selena setuju untuk tidak ikut campur. Nada suaranya berubah menjadi bersemangat saat ia menemukan penemuan-penemuan baru yang disebutkan Ren sebelumnya. Ia mendesak Ren untuk memberikan rinciannya, menanyakan kapan penemuan-penemuan itu akan siap, dan bersikeras agar Ren meneleponnya saat ia mulai mengerjakannya. Ren meyakinkannya bahwa dia akan terus memberitahu, tetapi menekankan pentingnya agar para penyihir serikat menyelesaikan pengisian gugus baterai terlebih dahulu. Keesokan harinya di kediaman penguasa kota, Eldri bertemu dengan seorang pria misterius yang diselimuti bayangan. Eldri yang tampak khawatir melaporkan bahwa Ren telah mengambil alih serikat penyihir. Dia dengan gugup meminta petunjuk, namun pria misterius itu tetap tenang dan mengabaikannya, menyatakan bahwa serikat penyihir tidak menimbulkan ancaman nyata selain Selena. Ia mengalihkan perhatian Eldri ke proyek bendungan Ren, memperingatkan bahwa jika bendungan itu berhasil, itu dapat menghidupkan kembali penduduk Iceland, sebuah skenario yang tidak dapat mereka biarkan. Eldri meyakinkan pria itu bahwa ia telah memasang perangkap untuk Ren dan mengungkapkan rencana tambahan. Ia bermaksud menekan para bangsawan yang bertanggung jawab atas persediaan makanan untuk menaikkan harga yang akan merusak usaha Ren. Ketika pria misterius itu menyatakan keraguan tentang kesetiaan para bangsawan, Eldri dengan yakin menjelaskan bahwa meskipun para bangsawan mungkin mengkhianatinya, mereka tidak akan pernah mengkhianati kepentingan finansial mereka sendiri. Sambil melemparkan koin emas ke udara sambil menyeringai, Eldri menyatakan bahwa dana Ren tidak akan bertahan sampai bendungan selesai. Saat koin itu mendarat di atas meja, sosok pria misterius itu menghilang begitu saja. Sementara itu, di pasar yang ramai, Lilian sedang membeli perlengkapan untuk lokasi konstruksi ketika seorang penjaga toko dengan kasar mengusirnya. Nada bicaranya merendahkan saat dia menyuruhnya pergi jika dia tidak mampu membeli barang tersebut. Lilian yang frustasi menunjukkan kenaikan harga yang tidak masuk akal itu. Sehari sebelumnya 2 kantong gandum harganya 1 koin emas, tetapi sekarang 1 kantong saja harganya 2 koin emas. Si pemilik toko tidak terpengaruh, dengan arogan menyatakan bahwa dia dapat menetapkan harga berapapun yang dia inginkan. Dia mengejek ketidakmampuannya untuk membayar dan mengangkat tangannya seolah-olah ingin memukulnya. Keributan itu menarik perhatian para penonton, banyak diantaranya yang marah dengan tindakan si pemilik toko. Lilian yang bertekad untuk memenuhi tugasnya demi Ren, menuduh para pedagang itu mencari untung dan memperingatkan mereka tentang potensi kemarahan Ren. Si pemilik toko mencibir mengabaikan ancamannya. Ia mengklaim bahwa bisnisnya jujur dan Ren tidak punya alasan untuk ikut campur. Kesombongannya hanya memperdalam rasa frustasi orang-orang yang menonton. Di gereja, Airi juga sama marahnya dengan kenaikan harga yang merajalela. Ia memperhatikan bahwa harga pangan telah naik 3 kali lipat hanya dalam 3 hari, membuatnya kekurangan gandum untuk memenuhi kebutuhan orang-orang selama musim dingin. Sambil menyerahkan sekantong koin kepada asistennya, Era, ia memerintahkannya untuk membeli persediaan apapun yang bisa dibelinya, sambil berjanji untuk mencari tahu sisanya nanti.
Era ragu-ragu terkejut dengan jumlah uang yang luar biasa besar dan menunjukkan bahwa menyuap penjaga biasanya membutuhkan lebih sedikit. Airi mendesak Era untuk mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Sebelum Era bisa bertindak, Lea tiba-tiba muncul, menyambar kantong itu dengan kecepatan kilat dan menyerahkannya kepada Ren. Dengan ekspresi tenang tetapi penuh tekad, Ren menyarankan sebuah kolaborasi. Ia mengusulkan untuk bekerja sama dalam rencana yang lebih besar, yang akan mengatasi akar krisis dan mencegah eksploitasi lebih lanjut oleh para pedagang. Airi menatap Ren dengan curiga, mempertanyakan kerjasama macam apa yang ada dalam pikirannya. Ren tersenyum melihat sikapnya yang waspada, menyarankan agar dia rileks dan tidak terlalu tegang saat membahas kerjasama. Dia kemudian dengan santai menyebutkan bahwa dia tahu Airi adalah peri. Airi meskipun sangat khawatir Ren telah menemukan identitas aslinya, dia tetap tenang dan menyangkalnya, bersikeras bahwa peri tidak mungkin tinggal di kota manusia. Ren tidak terpengaruh, melemparkan sekantong koin kembali ke Airi dan meyakinkannya bahwa dia tidak memiliki niat jahat terhadapnya atau kaumnya. Airi yang menghindari topik tersebut mengalihkan pembicaraan dan kembali menanyakan kerjasama seperti apa yang diusulkannya. Ren menunjuk ke arah karung-karung makanan di gerobak di dekatnya dan menjelaskan bahwa ia ingin bekerja sama untuk menyelesaikan masalah persediaan makanan di kota tersebut. Sementara Airi menghargai tekad Ren, meragukan kemampuannya untuk mengatasi masalah yang sudah mengakar kuat tersebut. Ia secara terbuka menyuarakan keraguannya yang mendorong Ren untuk bertanya mengapa ia merasa demikian. Airi menjelaskan lebih lanjut bahwa persediaan makanan di Iceland dikendalikan oleh 4 keluarga besar yang telah memegang kekuasaan di kota tersebut selama lebih dari 1 abad. Keluarga-keluarga ini mengatur harga dengan ketat dan pengaruh mereka tidak tergoyahkan. Ia mengingatkan Ren bahwa meskipun ia telah menggunakan teknik tangan besi pada jamuan makan baru-baru ini untuk mengintimidasi beberapa dari mereka, mereka adalah individu-individu licik yang niscaya akan menemukan cara untuk menutupi kerugian mereka. Ren menyela pembicaraannya, ingin tahu tentang pengetahuannya yang mendalam tentang cara kerja internal kota. Airi mengakui bahwa ia telah tinggal di Iceland selama lebih dari 120 tahun dan memahami kerumitannya dengan baik. Ia lebih lanjut menyarankan bahwa jika Ren menyingkirkan keluarga Elwin pada jamuan makan, mungkin ada peluang untuk rekonsiliasi. Namun kini sudah terlambat. Airi menambahkan bahwa akibat perang dan bencana alam, makanan sudah langka dan jika harga tetap tinggi, sukunya akan kesulitan bertahan hidup di musim dingin. Ren memotong pembicaraannya lagi, tatapannya tegas. Ia berjanji kepada Airi bahwa dalam waktu 2 minggu harga pangan di Iceland akan anjlok ke tingkat yang bahkan lebih rendah daripada sebelum kenaikan harga baru-baru ini. Di rumah besar Augustus Kent, kepala keluarga Klan, sebuah acara perayaan sedang berlangsung. Agustus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Eldri atas dukungannya, mengakui bahwa aliansi mereka telah menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang lain di ruangan itu menggemakan rasa terima kasih mereka, mengangkat gelas mereka untuk bersulang bagi Agustus dan keberhasilan mereka bersama. Suasana gembira saat kelompok itu bersukacita atas perolehan mereka baru-baru ini. Yakin dengan strategi mereka, perayaan mereka terganggu oleh seseorang pelayan yang mengumumkan bahwa Ren telah mengundang mereka untuk menghadiri perjamuan makan di rumahnya. Salah satu pria itu yang terkejut oleh berita itu berspekulasi dengan gugup apakah Ren berencana untuk menghukum mereka.
Beralih ke Agustus, ia meminta petunjuk tentang bagaimana mereka harus bertindak. Agustus yang tenang dan penuh perhitungan meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Ia menjelaskan bahwa perdagangan mereka dalam persediaan makanan sepenuhnya legal dan dilindungi oleh sistem yang telah mereka buat. Agustus menekankan bahwa selama mereka tidak menentang Ren secara terbuka, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Ia menunjukkan bahwa kekuatan kolektif keempat keluarga mereka sangat tangguh dan bahkan raja tidak memiliki wewenang untuk mencampuri harga makanan. Dengan alasan ini, kelompok itu merasa tenang dan setuju bahwa posisi mereka aman. Agustus menyarankan bahwa jika Ren mencoba menekan mereka, mereka dapat melakukan tindakan simbolis dengan sedikit menurunkan harga, mungkin sebesar 5 koin tembaga. Namun ia memperingatkan mereka dengan tegas bahwa pengkhianatan apapun akan mengakibatkan konsekuensi yang berat. Setelah kepercayaan diri mereka pulih, Agustus mendorong kelompok itu untuk mempersiapkan perjamuan. Meskipun awalnya mereka terkejut dengan desakannya untuk berganti pakaian lama dan compang-camping, mereka mengikuti instruksinya. Di rumah besar Ren, seorang pelayan memberitahunya bahwa Agustus dan tamu undangan telah tiba. Ren memerintahkan pelayan itu untuk mengundang mereka masuk dan memastikan dapur menyiapkan makanan. Ketika Agustus dan yang lainnya masuk, Ren segera menyadari bahwa mereka sengaja berusaha untuk terlihat miskin. Pakaian mereka yang dulu mewah diganti dengan pakaian compang-camping. Terhibur, ia berpikir dalam hati betapa buruknya mereka memainkan peran mereka. Sambil tetap tenang, Ren menyambut mereka dengan pura-pura terkejut. Dia mengomentari betapa tidak terduga melihat para bangsawan yang mengendalikan pasokan makanan Iceland tampak begitu miskin. Agustus segera menanggapi, memuji proyek Ren dan mengklaim bahwa mereka juga ingin berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Pria lain menimpali dengan menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Agustus, mereka tidak hanya menyumbangkan uang untuk inisiatif Ren, tetapi juga menjual makanan dari gudang mereka dengan harga serendah mungkin, bahkan menanggung kerugian untuk membantu warga. Leah mengamati perilaku mereka yang tidak tahu malu, tidak merasakan apapun selain penghinaan. Kebohongan dan upaya mereka yang terang-terangan untuk menipu Ren tidak mengejutkannya. Namun, Ren menuruti perintah mereka, berterima kasih atas pengertian mereka dan mengaku sangat tersentuh oleh dukungan mereka. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengundang mereka untuk membahas rencana perdagangan gandum. Sebelum Ren dapat melanjutkan, Agustus menyela, menegaskan bahwa mereka memahami kesulitan keuangan Ren. Ia menegaskan kembali bahwa dengan harga saat ini 2 koin emas per karung makanan, mereka sudah menjual dengan kerugian. Yang lain mengangguk setuju, mendukung pernyataan Agustus. Ren tersenyum dan menjelaskan maksudnya. Ia mengusulkan untuk menaikkan harga makanan di Iceland menjadi 4 koin emas per karung mulai hari berikutnya. Pernyataannya membuat para bangsawan bingung. Agustus yang bingung mempertanyakan apakah Ren benar-benar bermaksud untuk menaikkan harga. Ren mengonfirmasi dengan nada tenang namun berwibawa, menjelaskan bahwa harga tidak hanya akan naik menjadi 4 koin emas, tetapi ia juga akan mengambil komisi 30% dari semua penjualan. Ketika Ren mengumumkan bahwa harga gandum akan naik menjadi 4 koin emas per karung dengan komisi 30% yang akan diberikan kepadanya, Agustus tampak bingung. Ia bertanya apakah Ren salah bicara, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Ren tidak mengulangi ucapannya, sebaliknya dengan tenang mengingatkan Agustus tentang komisi 30% yang akan diambilnya. Mendengar ini, Agustus dan para bangsawan lainnya segera bertukar pandang dengan gembira.
Awalnya mereka meremehkan Ren, menganggapnya hanya seorang bangsawan muda yang tidak berpengalaman. Sekarang mereka percaya bahwa dia adalah seorang pengusaha yang licik seperti mereka. Mereka memandang Ren sebagai seseorang yang memahami kepentingan mereka dan menganggap bahwa dengan dukungannya usaha bisnis mereka akan berkembang pesat. Mereka merasa menyesal karena tidak menyadari kelicikannya lebih awal. Mereka seharusnya bisa bersekutu dengannya lebih awal. Agustus meskipun gembira dengan pernyataan Ren, tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertindak gegabah. Tanpa dokumentasi resmi, kenaikan harga terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Dengan mengingat hal ini, Agustus menyuarakan kekhawatirannya dengan sopan dan berterima kasih kepada Ren atas pengertiannya dan menanyakan kapan pengumuman resmi akan dikeluarkan. Ren yang siap untuk ini memerintahkan Leah untuk menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Dengan nada ceria, ia memberitahu mereka bahwa ia telah menulis dan membubuhkan stempel pemberitahuan resmi dengan stempel keluarganya dan akan dikirimkan setelah makan malam mereka. Saat percakapan berlanjut, Ren mengingatkan para bangsawan bahwa mulai sekarang mereka akan mengikuti instruksinya, mendesak mereka untuk belajar dari konsekuensi yang diderita keluarga Elwin. Agustus dengan bersemangat meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mengecewakan. Setelah jamuan makan, para bangsawan berkumpul lagi di kediaman Agustus. Pendekatan Ren yang tak terduga telah membuat mereka bingung. Mereka berdebat apakah akan melaporkan perkembangan baru ini kepada Eldri, sambil menyadari betapa anehnya Ren menaikkan harga daripada menurunkannya. Beberapa orang menduga dia hanya dimotivasi oleh keserakahan. Namun Agustus menepis keraguan mereka dan menyebutnya sebagai kesempatan emas. Ia mengingatkan mereka bahwa jika terlalu banyak orang mengetahui rencana mereka, keuntungan mereka akan menyusut. Ia meyakinkan mereka bahwa Ren hanyalah seorang anak kecil yang memanfaatkan keuntungan untuk menarik mereka dan mendesak mereka untuk merahasiakan kenaikan harga. Kekayaan yang sangat besar berada dalam genggaman mereka, dan hanya orang bodoh yang akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Meskipun Agustus yakin seseorang bangsawan yang berhati-hati mengungkapkan rasa tidak nyaman, ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia belum pernah menemukan peluang yang menguntungkan seperti itu, yang membuatnya waspada. Meskipun demikian, ia berjanji untuk mengikuti jejak Agustus, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda kesetiaan. Yang lain segera mengikutinya, bersumpah setia kepada Agustus. Puas, Agustus tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa mulai sekarang mereka akan bertindak sebagai satu kesatuan. Ia mengusulkan agar mereka segera membeli semua gandum dari pedagang kecil sebelum pengumuman itu diumumkan, memastikan mereka menguasai pasar dan memaksimalkan keuntungan mereka. Sementara itu, di tanah milik Ren, tamu tidak terduga datang. Airi menyerbu masuk, tampak sangat marah. Ia menuduh Ren berpihak pada pedagang korup, menuntut penjelasan mengapa ia berjanji menurunkan harga gandum tetapi malah membiarkannya meroket. Kemarahannya memuncak saat ia menyatakan bahwa ia tidak akan tinggal diam sementara ras elf dieksploitasi. Lilian segera turun tangan mencoba menenangkannya. Dia meyakinkan Aira bahwa Ren bermaksud menurunkan harga pangan dan mendesaknya untuk mempercayainya. Masih gelisah, Aira membalas dengan tegas, bersikeras bahwa Ren telah menjadi kaki tangan para pedagang serakah. Meskipun demikian, Lilian tetap percaya pada keputusan Ren, memohon Airi untuk percaya pada rencananya. Setelah hening sejenak, Airi menoleh ke arah Ren.
Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Dengan ragu, dia bertanya apakah dia benar-benar bermaksud menaikkan harga pangan. Ren tersenyum tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan strateginya secara lengkap, hanya meyakinkannya bahwa harga pangan akan segera turun. Dalam kasus terburuk yang dijanjikannya, harga akan jatuh ke titik terendah dalam waktu 2 minggu. Airi yang tidak yakin merasa Ren bersikap naif. Dia yakin Ren tidak memahami kenyataan pahit dunia. Setelah hidup selama lebih dari 200 tahun, dia belum pernah melihat harga pangan turun setelah lonjakan besar. Ren merasakan keraguannya menjadi serius. Dia mengajukan pertanyaan retoris. Jika dia menodongkan pisau ke leher bangsawan itu, berapa banyak yang menurutnya akan mereka turunkan harganya? 1 koin ataukah 10 koin? Aira tidak punya jawaban tetapi skeptis. Ia berpendapat bahwa menaikkan harga menjadi 4 koin emas per karung adalah berlebihan, mengingat bahwa dengan harga 2 koin emas rakyat biasanya sudah kesulitan untuk membeli makanan. Dengan harga yang berlipat ganda, kelaparan tampaknya tidak terelakkan. Ren mempertahankan sikap tenangnya, menjelaskan bahwa terlepas dari harganya 2 atau 4 koin emas, rakyat akan tetap kelaparan. Satu-satunya perbedaan adalah waktunya. Ia kemudian menyatakan bahwa menurunkan harga hanya beberapa koin saja tidak akan berarti apa-apa. Tujuannya bukanlah beramal, tujuannya adalah menghancurkan para pedagang dan merampas kekayaan mereka. 7 hari telah berlalu di mana Ren fokus mengajari Selena tentang pembuatan dan fungsi baterai litium. Selena yang terpesona oleh kerumitan perangkat itu benar-benar asik dengan pelajarannya. Sesi mereka terganggu oleh kemunculan Lea yang tiba-tiba mengumumkan bahwa saintis Airi telah datang berkunjung sekali lagi. Selama beberapa hari terakhir, Airi sering berkunjung sehingga membuat Ren bertanya-tanya apakah dia punya terlalu banyak waktu luang. Selena yang juga penasaran bertanya kepada Ren mengapa dia sengaja menaikkan harga pangan. Saat itu harga gandum di kota telah melonjak hingga hampir 7 koin emas per karung. Ren yang terkejut dengan seberapa cepat harga naik tidak punya waktu untuk menjawab ketika Airi menyerbu masuk ke ruangan. Ren langsung memarahinya, berseru bahwa bukan hanya rakyat biasa tetapi bahkan beberapa bangsawan tidak mampu lagi membeli makanan. Ren bertanya apakah Ren menyadari betapa buruknya situasi yang terjadi. Ren tetap tenang dan bertanya kepada Lea berapa hari telah berlalu sejak kenaikan harga. Lea segera menjawab, membenarkan bahwa sudah 7 hari. Mendengar ini Ren tersenyum, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk berurusan dengan para pedagang. Airi yang masih frustasi menuntut Ren untuk berhenti berbicara dengan kata-kata yang samar dan menjelaskan dirinya sendiri. Ia memperingatkannya bahwa jika ia tidak melakukannya, suku Elf akan segera memutuskan hubungan dengannya. Ren akhirnya menanggapi, menjelaskan bahwa ia belum membagikan rincian lengkap rencananya sebelumnya karena ia khawatir hal itu akan mengganggu keadaan dan menimbulkan kecurigaan di antara para bangsawan. Sekarang dengan segala sesuatunya yang sudah siap, ia siap untuk menjelaskan. Ren mengungkapkan bahwa pengumuman yang menetapkan harga makanan minimum 4 koin emas per karung telah berlaku selama 7 hari. Dia kemudian mengajukan pertanyaan kepada Airi, menanyakan apakah yang menurutnya paling kurang dari kota yang sedang sakit saat ini. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab bahwa sepertinya tidak ada yang kurang. Ren tersenyum penuh pengertian atas jawabannya dan dengan tenang menjawab yang kurang dari kota ini adalah pedagang yang menjual gandum. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.